Apa itu ikhlas? Bahwa mengikhlaskan seorang hamba akan agamanya. Agama itu yang bibit ikhlas. Alanya wa amalahu, dan amal-amal perbuatannya lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Fala yusyrika fi dinihi, maka jangan mensyirikatkan pada agamanya seseorang. Wala yurai bi amalihi, maka jangan menampak-nampakkan dengan amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sambil kita menunggu salat Isya berjamaah, kita niatkan i'tikaf, dan malam hari ini izinkanlah kita isi dengan pengajian tafsir. Seharusnya yang malam ini masih jadwal Abu Asnawi, namun beliau berhalangan. Tadi sore saya ditelepon pengurus masjid untuk mengisi pengajian malam ini. Baiklah, malam ini kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 138. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah, wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sibghatallah, celupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah celupannya? Wa nahnu lahu abidun, dan kami baginya Allah itu yang berubudiyah, beribadah. Kul, katakan hai Nabi Muhammad, atuhajjunana, adakah kalian mendebat kami tentang Allah, hai ahli kitab? Wahwa, sedangkan Allah tersebut Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Walana a'maluna,
dan bagi kami segala amal-amal kami, walakum a'malukum, dan bagi kamu hai Yahudi ahlil kitab dan Nasrani a'malakum, segala amal-amal kamu, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami baginya Allah itu yang ikhlas, artinya yang mengikhlaskan. Dalam ayat ini berkatalah Ibnu Abbas, sahabat Nabi, makna sibghatullah itu ada beberapa makna yang menurut mufassir atau menurut ulama-ulama tafsir beda-beda mengartikan kata-kata sibghah. Dalam tafsiran Ibnu Abbas, beliau mengatakan makna sibghah itu agama Allah. Agama Allah, dinullah. Wa innama samahullah sibghah. Hanya saja Allah menamakan agama Allah dengan sibghah, celupan, karena pengaruh agama itu nampak kepada orang yang beragama. Nah, itu maknanya. Pengaruh itu bahasanya efek. Efek orang yang beragama akan nampak pada orang tersebut. Maka Ibnu Abbas menafsirkan dengan agama Allah. Agama Allah. Secara makna harfiah, maknanya celupan. Mufassir menceritakan bagaimana sehingga makna celupan itu berkonotasi dengan makna agama. Adanya identik dengan makna agama. Seseorang misalnya mencelup sebuah pakaian dengan pewarna, maka pakaian tersebut akan berwarna ikut kepada air celupan tersebut. Mukumat bak baje, wante bahasa kita ini, wante baje. Itu makna dasar sibghah. Makna dasar sibghah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah agama Allah. Ada yang mentafsirkan fitratullah. Fitrah artinya kesucian. Dan ada yang mentafsirkan pewarna. Bahasanya wante. Sebab daripada demikian, sebab berkata Ibnu Abbas lagi bahwa orang Nasrani apabila lahir seorang anak dari mereka, pada hari yang ketujuhnya mereka menyelupkan bayinya dalam air yang berwarna kuning. Nah, le urang Nasrani ba uro ketujuh lahir anu mitnyan gepaso lam i atau gecelup lam i yang berwarna kuning. Ya celup lewatnya nih i berwarna kuning. Dan dinamakan air tersebut air Ma'mudiyah. Yang sering kita dengar namanya i Nasrani. Namanya air Ma'mudiyah. Dicelup anaknya dengan harapan anak tersebut kuat beragama Nasrani, baru ikut Nasrani tulen. Nasranian haqqan kalau bahasa Arabnya.
Maka oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Yang asli celupan adalah celupan Allah. Walaupun ada agama lain seperti Nasrani mencelup ingin mengkuatkan supaya ikut kepada agama mereka, enggak lekang-lekang, lekang kepada agama. Tapi namun celupan Allah itu lebih bagus dan lebih kuat. Maka kalau benar-benar seseorang sudah masuk ke agama Islam, itu untuk keluar kepada agama Islam cukup payah sebenarnya. Ya, kamu tauhid, kamu betul dalam Islam, dinul Islam, untuk lepas dari ketauhidan kepada Allah yang payahkan. Nah, lagu kejadian yang kepayahan. Karena sudah dicelup dengan namanya sibghatullah. Ya, nyan asbabun nuzul. Asbabun nuzul kenapa Allah menurunkan ayat sibghatullah. Karena ada agama yang lain yang mencelup untuk masuk ke dalam agamanya seseorang. Mencelup seseorang. Dengan air yang namanya air Nasraniyah. Ma'mudiyah. Nah, maka Allah menurunkan ayat ini, kata Ibnu Abbas. Ayat selanjutnya, waman ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik daripada Allah celupan. Artinya, yang paling celupan, celupan agama Allah atau celupan agama lain, bisa kita buktikan, kata Allah. Seseorang yang sudah bertauhid masuk ke agama Islam itu sulit sekali lepas daripada agamanya. Itu makna daripada waman ahsanu minallahi sibghah. Bahwa celupan yang paling baik adalah celupan atau agama Allah, yaitu agama Islam. Atuhajjunana fillah, hai kaum Yahudi atau ahli kitab dan Nasrani, adakah kalian mendebat kami tentang Allah? Artinya, buat apa kita berdebat tentang Allah? Sedangkan Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian. Allah itu Tuhan kami, Tuhan kalian juga. Oleh karena itu jawaban kita orang Islam, lawalana a'maluna. Bagi kami segala amal-amal kami. Walana a'malukum. Bagi kalian amal-amal kalian. Artinya, kalau benar kami ini amal-amal perbuatan amal-amal kami nanti, yang balas adalah Allah. Kita lihat di hari kemudian. Kalau kalian benar terhadap yang kalian dakwakan, hai orang Nasrani, bahwa agama kalianlah yang benar dan agama kami salah, kita lihat nanti di hari akhirat. Dan kalau kalian benar mendakwakan bahwa Rasul kalian adalah ada yang seperti kalian dakwakan adalah hanya Nabi Musa yang benar, kita akan melihatnya juga. Itu makna lana a'maluna walakum a'malukum dalam penafsirannya. Wa nahnu wa antum fillah sawa. Kami dan kalian hai ahli kitab Yahudi di mata Allah atau dalam penglihatan Allah, dalam panduan Allah itu sama. Rabbuna wa rabbukum. Yani anna likulli ahadin jazaun amalihi. Bahwa setiap seseorang itu adalah balasan amalnya. Bila dia berbuat baik, maka Allah akan membalas dengan yang baik. Bila seseorang berbuat jahat, maka Allah akan membalas dengan perbuatannya. Itu yang kami pegang dalam agama kami. Dan balasan Allah itu bukan hanya di akhirat. Kadang-kadang Allah juga membalas
di dunia. Belum pun kita sampai ke akhirat, kadang Allah sudah membalasnya dengan perbuatan yang kita kerjakan. Terkait dengan hal tersebut, ada sebuah kisah bagaimana kadang Allah itu bisa membalas di dunia. Karena Allah ini ahkamul hakimin. Sifat Allah, salah satu sifat Allah itu ahkamul hakimin. Hakim yang paling bijaksana, yang paling adil. Maka kalau kita selaku manusia mengambil pakaian Allah itu salah. Contoh pakaian Allah. Tak nilai orang lain, tak nilai selain daripada kita atau manusia yang lain dengan penglihatan mata, dengan pengetahuan kita, belum tentu itu yang benar. Yang makna penilaian tanya golong tente lagi nya. Teta nilai. Maka dalam agama tidak boleh menilai manusia yang lain sembarangan. Kadangkala orang yang kita nilai di mata Allah lebih baik orang tersebut daripada kita. Bagaimana? Itu makna ahkamul hakiminnya Allah. Paling bijaksana. Katanya si A tak tahu. Satu kesalahan orang kita lihat. Latar belakang kesalahan ada depu. Uku pihan ada depu akibat kejadian. Hanya melihat sepintas. Sudah berani menilai banyak. Ya, nanti. Karena itu hak Allah. Kadang-kadang nanti orang itu terakhirnya dia bisa bertobat dan lebih dekat sama Allah. Kita kadang kelihatan hari ini baik, kadang ke depannya kita siapa tahu. Di akhir kita siapa yang mau tahu, siapa yang bisa tahu bahwa kita di akhir hidup kita akan terjamin bahwa kita masih seperti hari ini. Tak jamin ro tu mantang tak sembayang di akhir umur tu. Tak jamin tu mantang bertauhid nyahana. Maka hak Allah jangan kita ambil. Itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Baik tak nilai manusia sebatas yang kita lihat. Maka kita disuruh jaga hati. Disuruh jaga pikiran. Disuruh jaga dzan. Jangan berprasangka kepada orang lain. Karena sebagian prasangka kata Allah itu dosa. Prasangka mantap. Dosa. Apalagi menuduh yang belum tentu seperti tuduhan kita. Letat kejadian. Urang silapeh ka dinilai. Ikalan tu yang perbuatan gop yang kurang god kata nilai. Padahal inyan kata cok hak Allah. Ya, maka hati-hatilah dalam menilai tersebut. Karena perbuatan yang kita kerjakan yang baik akan kembali kepada kita. Maka balasannya bukan kan but gop yang hanagat ibalik katanya. Maka kita enggak pantas menilai orang lain. Jangan buat penilaian. But tanya kedro kita tanggung jawab ba Allah. Ya. But gop kedro maka kata agama lana a'maluna. Yang arti bagi kamu amai kamu. Lakum a'malukum. Tanggung jawab kedua dari dulu Allah sudah menurunkan ayat tersebut. Perbuatan kita akan kembali kepada kita, perbuatan orang lain enggak akan kembali kepada kita. Kan but orang lain yang akan bertanggung jawab, tapi budro. Ya, orang lain juga demikian tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan kita. Makanya Allah hakim yang sangat adil. Satu peristiwa. Ada seorang wanita di sebuah tempat. Beliau ini sehari-harinya membuat roti. Beliau punya anak 3. 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki, yang paling besar lagi menuntut ilmu di daerah lain.
Nampak mas, ya beut maksudnya. Atau ya ikula daerah lain. Dua tinggal di rumah dengan suaminya. Beliau selalu buat roti untuk makanan keluarganya. Karena makanan mereka roti. Kebanyakan orang Timur Tengah itu makan roti. Kan buah makan roti. Jadi hari-harinya beliau membuat roti itu selalu melebihkannya. Lebih. Untuk sedekah rotinya. Beliau buat lebih, lalu bersedekah. Cara bersedekahnya yaitu dengan menggantung, siapa saja boleh ambil. Gantung buat sebuah tempat, cok. Satu hari diperhatikan ada seorang laki-laki bungkuk mengambil roti tersebut. Ada orang laki-laki bungkuk mengambil roti tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut membuat lagi. Dan yang ambil laki-laki itu lagi roti yang lebih tersebut. Beliau mendekat, ada kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tersebut. Kata-katanya yaitu perbuatan burukmu akan bersamamu. Perbuatan yang baikmu akan kembali kepadamu. Dengar leurinangnya, pegah ragamnya. Bro, akan balik ke yang kedrot. Budgat akan walam kedrot. Keesokan harinya juga begitu. Setelah beliau membuat roti tersebut, orang laki-laki tersebut datang lagi dan bergumam lagi. Arti bergumam lagi tanya bengeh tu. Ambil bengeh-bengeh lagi nyandakeun. Uragamnya ali gecok roti lagi hi bengeh tu. Lagi nyandakeun. Perempuan itu merasa tersinggung. Coba nilai urang kali. Arti jitabi roti gekeun barang kepu katanya. Perasaan urang inangnya gekeun ke urinangnya. Perasa kayaknya kata biruti gekeun lah katanya. Keesokan harinya gepegat lah. Sama gekeun lagi nyansi. Di hari ke-6 lagi pegat-pegatnya pikiran nyoget tapubut bro benalah. Nya itu bilati. Get tapubut bro benalah. Pekan menan. Artinya get aja sedekah tapi bahasanya tidak baik bagi kita. Akebut semikir tu geboh tu racun. Geboh racun lah makanannya. Sama rotinya geboh lawa aja racun. Mati gede. Bro akai tu kata bi roti bro akai. Gecok lom rotinya. Rotinya kagejak agaknya. Gena cok rotinya rupari tingkat de getobat. Masya Allah. Kalung pelaku. Karena urinangnya tadi gak akai karena terlanjur emosional. Sampai lagi nya hana jadi getari ilom. Getari ilom. Elinyan ba uronyan hana mudemeng rotinya. Uragamnya kaguo aja. Lagi hi kecewa. Lagi nya lom gekeun. Perbuatan baikmu kembali kepadamu, perbuatan jahatmu akan bersamamu. Gekeun ti ada olah puan roti. Singa tobat ya Allah. Wakan lu sampai lagi nya. Ba uro ke singanya. Gepegat uti karena kagak tobat, gepegat tu yang normal lo. Oro singa gepegat alenya getobat berupari gejuk roti kepada urangnya gegantung bak tempat set. Rupanya gecok leu ragamnya kagejak. Rupanya kejadian anak gahana guawo. Perempuan tersebut anak enggak pulang-pulang. Dan menuntut ilmu entah ke mana. Ba uronya pah malam uro iwo ane. Iwo. Kasusah iwo dengan deh ane ge kapijut. Kakuto lenyan ketanyang ke lawinyo no mak lun sesat ronya sesat wate lungwo ka tersesat sehingga hana moholi lun sampai lun
Ka lagi nyo kadu elung ate uronyan tiba-tiba na tidro urang agam gak juk ruti kepada lung. Kadu mahan sang lung ka mati uronyan. Tingat ge mak buno. Kiba uragamnyan bungkuk. Tingat tu masya-Allah. Betul lagi kepegah buno. Perbuatan burukmu akan kembali kepadamu. Perbuatan burukmu bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Gara-gara getim puga ruti. Terakhir yang maka ane terselamatkan karena pegang merempak urang Tuhannya gejuk ruti kana ganyan lenyang gepegah urang Tuhannya nyo adalah jatah draw ke uronyo jatah rezeki draw ke lebih membutuhkan daripada lu maka gejuk le urang Tuhannya ke kana ganyan maka selamat anak ganyan wategu terfikir lagi wanita tersebut menyo sangkira jadeh gejuk yang meracun keso yang geracunnya kadang roh ke kana agam okay. Nyan baru ketepu hikmah perbuatan burukmu akan bersamamu perbuatan baikmu akan kembali kepadamu kadang itu hikmahnya kita petik artinya balasan Allah itu sangat adil. Ya, inan kita coba hikmah. Kadang-kadang kita nyota rencanakan perbuatan-perbuatan buruk. Kadang muwa kedro, teman cara Allah kita tidak tahu. Cara Allah memberikan balasan tersebut kita tidak tahu. Kadang lewat apa dengan perbuatan kita, maka kita berhati-hati. Yakni likulli ahadin jazaun amalihi seperti dalam tafsir bagi seseorang balasan bagi perbuatannya nyan harus ingat yang golong dentai di akhirat idonya kan kadang gepe depan itu Tuhan laginya tiba-tiba baru menyesai rupari yang tak temeng perbuatan buruk itu bukan punya orang lain punya kita nyan hinan sakit. Pak. Nah. Wate tadepu, wate tersingkap rahasianya ternyata perbuatan buruk yang kita lakukan kembali kepada kita. Nah itu. Wa nahnu lahu mukhlisun dan kami baginya Allah itu yang mengikhlaskan. Artinya mukhlisutah mengikhlaskan akan taat wal ibadatu lahu dan ibadah baginya Allah. Nah, wal ikhlas ayyakhlasal abdu dinahu. Apa itu ikhlas? Bahwa mengikhlaskan seorang hamba akan agamanya. Agama itu yang berbit-bit ikhlas. Alanya wa amalahu dan amal-amal perbuatannya lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala fala yusyrika fi dinihi maka jangan mensyirikatkan pada agamanya seseorang wala yurai bi amalihi maka jangan menampakkan dengan amalnya nyan makna ikhlas ikhlas agama ikhlas amal amai kita nyo bet tak pedih oh kadu fi kiban tak pegan asai bet pedih ya mana dalam kitab yang bermasalah kendu pedih beda kan makna beda menampakkan dengan nampak kalau menampakkan pingin dilihat orang pingin dinilai sama orang menyodeh bahde hana urusan ngani hana dalam sebuah kitab tasawuf dikatakan na beda tanyo ta sembahyang atau ta bud amal-amal salih di depan manusia dan di depan binatang menyo beda yang golo ikhlas bila beda terasa beda tanyo iku manusia wate ta bud amal
dengan dike binatang, nyan belum ikhlas. Ya, maka berat untuk ikhlas tersebut. Mungkin ringan waktu kita ucapkan, wate tapu buat payah. Bubek beda antara so dilike sembayangan gedayo atau punane antara urang yang sembayang ikut gedayo ngan anaknya bersama kiban. Oh nyo metena urang diliket urang spesial. Nyan ged bacut ayat baca. Ya sebenarnya. Monyo urang hana spesial tajam bacut ayat baca. Tidro jena atol wate ta sembayang dalam jamaah ayat panjang bacut. Wate ta sembayang tidro andalan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Nya berarti ka beda. Wate tidro tu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Wate ke kawarame ka al-baqarah tikan. Nya bermasalah. Tanya hana sadari kadang. Itu bermasalah sebenarnya. Ada apanya? Ada apa ditanya? Kenapa wate di ke kawarame panjang? Wate tidro tu ka kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Kali yang aneh, harus kita berpikir bahwa ada beda enggak kita salat atau kita berbuat amaliyah di depan orang dan sendiri. Wate sidro dengan iku urang kibana beda yang kenyan ukuran bahwa kita tidak ria atau tidak menampakkan amal kita. Ya. Tapi kepegah yang menankan. Napa sih nanti kepegah. Kita nyo kan perle le urang berarti tinggal ngejak bagi kita nyo, dajak pas menuju gop ngejak bagi kita nyo. Dengan tajak ba walimah gop ngejak bagi kita nyo maaf. Aku kebanyakan. Ajak walimah bak gop ngejak bagi kita nyo. Tajak bak menuju gop ngejak bagi kita nyo. Tak sembayang jenazah ngaitim sembayang jenazah kita nyo. Boleh-boleh saja tapi tak ukurnya menyonyonya ikhlas. Menyonyan kerap sabar dengan julo-julo berarti. Nah beda dengan julo-julo. Hana kan? Berarti tak preh julo-julo kok boleh tak sembayang jenazah kok ngizin jenazah kita nyo yang pu julo-julo kan? Julo-julo yang sekali. Walimah kok walimah kita nyo yang julo-julo. Hana beda julo-julo. Kiban sih nggak beda. Berarti hanija hana masalah. Ija hana masalah. Ya, apalagi yang roda cetat. Kok parah yang kejadian. Cetatnya enggak tadu. Oh pala. Ya hukum kiban. Nah syariat atau adat atau terserah. Tapi yang kenyan. Artinya beramal tidak perlu menampakkan kepada orang lain. Itu makna ikhlas. Qala Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nas riya. Berkata Fudail bin Iyad, meninggalkan berbuat amal saleh karena manusia itu riya. Beerti na urang, baik tapubut amal saleh di kurang. Nyan riya. Wal amal min ajlin nas syirik. Dan beramal saleh karena manusia itu syirik. Ya, gimana? Beramal karena manusia syirik. Ya, itu kesimpulan ikhlas. Siapa ini? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad terkenal. Ada riwayat mengatakan gurunya Imam Syafi'i. Beliau ini adalah guru Imam Syafi'i yang beliau hidup di Turkistan. Di daerah Asia Tengah. Beliau ini mantan perampok yang taubat. Jir ke guru Imam Syafi'i, mantan perampok bertaubat. Fudail bin Iyad. Nah, beliau merampok orang lalu membunuh yang bandur. Maka terkenal di daerah tersebut takut dengan namanya Fudail bin Iyad. Tai urang lewat terbayang aju wajah Fudail bin Iyad, ya. Dirampok dan dibunuh. Saudara-saudara takut. Tapi beliau bertobat karena kisahnya dengan seorang wanita.
Beliau suka dengan seorang wanita, lalu pada suatu hari ingin menjenguk wanita tersebut naik tembok. Di saat itu wanita tersebut lagi baca Quran, surat Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Artinya, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada mengingat Allah? Tersentuh hati Fudail bin Iyad. Lalu beliau tobat kepada Allah karena sebuah ayat, Al-Hadid ayat 16. Ya, Al-Hadid ayat 16. Beliau lalu bertobat dan jadilah beliau ulama besar. Karena panjang ceritanya kata singkat, karena kami kata wate, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.